Kembali lagi dengan saya Ditya Wirawan, masih pada mata kuliah hukum bisnis, materi hukum kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, bagian kedua sejarah, begitu ya. Next, pada materi ini ya terkait dengan sejarah bagian kedua ini kita akan membahas mengenai hukum kepilitan di negeri Belanda dan sampai bagaimana teknis di Indonesia, gitu ya. Mengapa kok perlu disampaikan? Karena ini berkaitan dengan DNA hukum kita, ya, hukum kepilitan di Indonesia. Karena kita tidak pernah lepas dari hukum pembentukan dari negeri penjajah yang sifatnya sudah tertulis tersebut. Oke, kita masuk di dalam hukum kepilitan negeri Belanda. Ya, awalnya menggunakan Code de Commerce Prancis. Ya, kita tidak bisa melupakan bahwa genetik hukum kita itu masih mengacu pada hukum-hukum Prancis, ya. Karena kita tahu bahwa Prancis sempat menjajah negeri Belanda sehingga Belanda banyak sekali mengadopsi hukum-hukum dari negara Prancis, ya. Hukum negara Belanda ya dan negara Prancis ya itu sifatnya sudah tertulis. Sedangkan hukum pada masa kerajaan Indonesia meskipun sudah ada bukti tertulisnya, namun artefak ya yang ditemukan itu belum cukup lengkap sehingga belum dapat dipastikan itu memiliki nilai yang sesuai dan sebagainya. Kemudian ya kepilitan pedagang diatur dalam WVK Hukum Dagang ya. Kemudian tahun 1893 diterbitkan Filesman Wet ya. Kemudian perubahannya dari Filesman Verordening tahun 1925 memperkenalkan prinsip PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian ada prinsip perdamaian paksa yang dimuat di dalam FV 1925. Next. Antara tahun 1838 sampai dengan 1896, di Belanda terdapat dualisme pengaturan kepilitan, yaitu pengaturan kepilitan dalam buku 3 WVK yang mengatur kepilitan khusus bagi pedagang, dan kemudian pengaturan kepilitan dalam buku 3 titel 8, ya, Wetboek van Burgerlijk Rechtvordering BRV yang mengatur kepilitan pedagang bagi bukan pedagang. Nah, hal ini, kedua peraturan ini kemudian berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Ya. Dengan adanya dualisme aturan tersebut, ya, maka banyak para sarjana tidak setuju dengan dualisme pengaturan tersebut. Ya, antara lain Molengraaf dengan alasan yang pertama, WVK dianggap hanya berlaku bagi kaum pedagang, sedangkan yang dapat dinyatakan pahit bukan pedagang saja, melainkan setiap orang. Kemudian yang kedua, WVK hanya berisi hukum material saja, sedangkan peraturan kepahitan menyangkut baik hukum formil maupun material itu juga tidak ya atau belum dijelaskan secara detail. Kemudian alasan yang ketiga, dualisme pengaturan kepahitan menimbulkan kesulitan, keruwetan, dan penyelesaian yang lama dan memakan biaya yang besar. Ya, itu gambarannya. Next. Kita pada slide yang terakhir pada materi sejarah bagian kedua. Ya, di sini kita dapat lihat bahwa di sini ada buku 1, 2, dan 3 dalam KUH Dagang. Ya, Wetboek van Copenhagen ya tahun 1838. Terus ini ada Wetboek van Burgerlijk Rechtverordening BRV ya, buku 3 titel 8 gitu ya. Nah, di sini ada menurut Molengraaf ya, di sini ada putusannya pengadilan 19 November 1904 nomor 46 ya, Lembaran Negara 1905, nomor 217 Yunto Lembaran Negara 906, nomor 448 tahun 1887 ya. Lalu di sini men-trigger munculnya beberapa aturan ya, Financial Verordening ya, perubahannya.
tahun 1945, Statbat 1906 nomor 348. Pasal 3 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian keluar Perpu nomor 198. Nah, Perpu ini merupakan ya atas tekanan dari IMF dan sebagainya gitu ya. Karena dianggap bahwa terlalu lama untuk melakukan proses kepailitan dan sebagainya. Nah, kemudian keluar Undang-Undang 4 tahun 98 terkait dengan penetapan Perpu menjadi undang-undang. Baru dilakukan revisi dengan adanya Undang-Undang 37 tahun 2004. Demikian yang dapat saya sampaikan ya mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sejarah bagian kedua.